Growthmates, tahukah kamu bahwa depresi merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum dialami masyarakat? Bahkan menurut data tahun 2023 dari WHO, ada 280 juta orang di dunia yang memiliki gangguan depresi. Sedangkan di Indonesia sendiri, data tahun 2018 dari Riskesdas melaporkan ada lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun yang mengalami depresi. Meski begitu, masih banyak yang belum paham sebetulnya apa sih depresi itu dan sebenarnya apa perbedaan antara depresi dan sedih. Semua orang pasti pernah merasakan sedih. Sedih adalah salah satu bentuk emosi yang wajar sekali dirasakan setiap orang. Namun, seperti semua bentuk emosi lainnya, rasa sedih hanya akan dirasakan sementara. Orang yang sehat mental akan mampu mengekspresikan dan mengelola rasa sedih itu, menemukan kembali kebahagiaan, dan merasakan berbagai emosi lainnya. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki gangguan depresi. Apa itu gangguan depresi? Secara umum, gangguan depresi adalah kondisi klinis yang memengaruhi mood, pikiran, dan tubuh seseorang hingga tidak memiliki motivasi serta mengganggu keberfungsian dalam hidup sehari-hari. Terdapat beberapa gejala dari depresi, yaitu kerap merasa sedih, hampa, dan putus asa sepanjang hari, kehilangan minat akan hal yang tadinya disenangi, penurunan atau peningkatan berat badan yang signifikan, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, bergerak secara gelisah dan gugup atau pergerakan yang melambat dan lesu, merasa kelelahan dan tidak bertenaga, merasa tidak berharga dan bersalah secara berlebihan, kesulitan berkonsentrasi, mengingat dan menentukan pilihan, serta merasa tidak ada harapan, muncul pemikiran atau keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ada hal penting yang juga perlu kamu ketahui nih, Growthmates. Gangguan depresi tidak hanya mengganggu kondisi mental atau pola pikir kita loh. Studi juga membuktikan bahwa depresi mengganggu sistem imun tubuh kita. Nah, ini menjadi salah satu alasan orang yang mengalami depresi dapat mengembangkan kerentanan tertentu terhadap penyakit fisik. Sampai saat ini, peneliti masih kesulitan untuk menemukan satu hal yang dapat memprediksi kemunculan gangguan depresi pada seseorang secara akurat. Gangguan depresi tidak memiliki satu penyebab. Ada banyak faktor yang memengaruhinya dan kebanyakan merupakan kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Nah, Growthmates, jika kamu merasakan setidaknya 5 dari gejala-gejala yang tadi kita sebutkan hampir setiap hari selama 2 minggu berturut-turut, maka kamu perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kamu perlu bicara dengan orang yang kamu percaya terkait kondisi kamu, karena menjaga relasi itu sangat penting loh sekarang. Nomor 2, biasakan untuk menjaga pola makan, pola tidur, dan juga beraktivitas fisik secara rutin. Ketiga, hindari penggunaan alkohol dan juga narkoba ya. Keempat, lawan pikiran-pikiran negatif dan lebih banyak memikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk mendistraksi diri kamu. Kelima, cari bantuan profesional untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat. Jadi jangan self-diagnose ya, karena itu sangat berbahaya. Bagaimana jika teman kamu yang mengalami depresi? Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan depresi. Kedua, kamu juga perlu untuk berbicara dan menyampaikan bahwa kamu mau membantu dan juga mendengarkannya tanpa judgement apapun. Ketiga, dorong dan bantu teman kamu untuk mencari tenaga profesional. Keempat, kamu juga bisa membantunya untuk tugas harian dan juga memastikan teman kamu makan dan tidur secara teratur. Yang kelima, ajak dia untuk beraktivitas fisik secara rutin dan juga bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, jika teman kamu yang depresi memiliki pikiran untuk melukai dirinya, maka kamu jangan tinggalkan dirinya sendiri. Jauhkan semua benda-benda berbahaya, senjata, dan juga obat-obatan ya dari sekitarnya. Ingat Growthmates, kamu itu nggak sendirian. Mencari bantuan bukan berarti kamu itu lemah, tapi juga menunjukkan bahwa kamu tuh punya keberanian loh untuk menyelesaikan masalah kamu. Bila kamu merasakan beberapa gejala yang kita bahas sebelumnya, segera ya cari bantuan dari tenaga profesional. Bisa dari psikolog maupun psikiater untuk mendapatkan diagnosa dan juga penanganan yang tepat.
Sehingga semakin cepat kamu mendapatkan penanganan, maka gangguan depresi itu pasti bisa dapat segera ditangani. Kamu juga bisa mendapatkan layanan psikologis dari psikolog profesional di Personal Growth loh. Jadi jangan lupa untuk hubungi kontak kami di bawah ini. That's it for now. Thank you for watching us. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.